Sebelum kita memulaikan pelajaran bahasa Indonesia pada pagi hari ini, mari kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Doa selesai. Hari ini kita belajar mengenai menentukan ciri isi dan tujuan teks deskripsi agar nantinya setelah mempelajari materi ini, kalian dapat menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi pada teks deskripsi yang dibaca dan didengar. Kedua, menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang dibaca atau didengar. Apa itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah karangan yang gagasan utamanya menggambarkan secara jelas objek, tempat, dan peristiwa yang sedang terjadi, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang diungkapkan dalam teks tersebut. Ciri teks deskripsi terbagi atas 3 bagian. Yang pertama, ciri isi, yaitu isi teks deskripsi diperinci menjadi perincian bagian-bagian objek. Yang kedua, isi teks deskripsi menggambarkan secara konkret. Contohnya, menggambarkan wisata yang indah. Yang ketiga, isi teks deskripsi bersifat personal dengan kandungan emosi, sehingga menggambarkan kata-kata dengan emosi kuat. Contohnya, ombak menggempur, kemolekan pantai. Ciri tujuan. Tujuan teks deskripsi menggambarkan objek dengan cara perasaan secara subjektif, sehingga pembaca seakan-akan melihat, mendengar, mengalami apa yang dideskripsikan. Yang ketiga, ciri objek. Objek yang dibicarakan pada teks deskripsi bersifat pendapat personal. Contohnya, manisnya kucingku, ayahku kebanggaanku. Perhatikan contoh teks deskripsi yang judulnya Ayah Panutanku. Di sini kita akan menentukan yang pertama itu ciri objek, baru tujuan, dan yang ketiga ciri isi. Nah, setelah kalian membaca teks Ayah Panutanku, kita akan menentukan ciri objek. Nah, objeknya tentunya siapa? Yang pertama, ayah. Baru ciri tujuan, menggambarkan fisik. Nah, ayah itu menggambarkan fisik seperti apa? Contohnya berhidung mancung, kulitnya kuning langsat, dan karakter ayah itu orang yang sabar. Ketiga, ciri isi. Berarti kita masuk ke ciri fisik ayah. Baru kedua, karakter ayah. Dan yang ketiga, keteladanan yang dimiliki ayah. Secara umum, teks deskripsi dibagi menjadi 3 bagian. Pertama, teks deskripsi spasial, yaitu paragraf yang menggambarkan objek secara detail,
khususnya ruangan, benda, atau tempat. Misalnya, kamar tidur. Nah, kamar tidur ada apa-apa semua. Misalkan ada meja, ada kursi, ada lampu, ada lemari. Teks deskripsi subjektif, yaitu paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya disertai dengan opini penulis. Misalnya, mendeskripsikan pantai, apa di dalam pantai itu. Misalkan keindahan alam apa yang boleh kita lihat. Baru teks deskripsi yang ketiga, objektif. Paragraf deskripsi yang dalam penggambaran objeknya tidak disertai dengan opini penulis. Baru berdasarkan bentuknya, teks deskripsi terbagi atas dua. Teks deskripsi yang berdiri sendiri sebagai teks itu sendiri, artinya dalam sebuah tulisan tersebut seluruhnya merupakan teks deskripsi. Sedangkan teks deskripsi yang dapat menjadi bagian dari teks lainnya, yaitu novel, cerpen, lagu, iklan, dan lain-lain. Nah, setelah memahami materi, menentukan ciri dan tujuan teks deskripsi, cobalah adik-adik kerjakan soal di bawah ini yang diambil dari teks deskripsi. Pertama, ibu inspirasiku, dan yang kedua, si Bagas kelinciku. Teks yang pertama adik-adik bisa lihat tentang ibuku, inspirasiku. Dan yang teks kedua, si Bagas kelinciku. Nah, dari kedua teks ini, adik-adik akan menentukan ciri objek dan tujuan teks deskripsi beserta isi dari teks ibu inspirasiku dan si Bagas kelinciku. Materi kita akhiri sampai di sini dulu. Sampai jumpa pada materi berikutnya. Terima kasih.